Fuji dan Aisar Khaled terus menuai sorotan meski jarang tampil bersama. Sebagian netizen yang budiman meyakini keduanya memiliki hubungan spesial walaupun tidak mengumbarnya. Apalagi belum lama ini Aisar Khaled diundang ke acara pernikahan kakak Fuji, Franz Faisal. Aisar Khaled datang sebagai tamu undangan dan terlihat berinteraksi dengan Fuji dan anggota keluarganya. Franz Faisal tidak menampik jika kebersamaan Fuji dan Aisar Khaled di acara pernikahannya sukses mencuri perhatian banyak orang. Suami Indah Tri Pertiwi itu membenarkan jika pihaknya memang mengundang Aisar Khaled. Diceritakan oleh Franz bahwa yang memberikan undangan ke Aisar Khaled adalah adik laki-lakinya Fadli Faisal. Franz Faisal menyebut jika Aisar Khaled akrab dengan ayahnya Haji Faisal. Pengakuan Franz Faisal mengenai Aisar Khaled tersebut kontan saja memancing reaksi netizen yang berbakti. Tidak sedikit yang menuding Franz Faisal keceplosan. Sementara itu, dalam kesempatan yang berbeda, Haji Faisal sempat memberikan penilaiannya mengenai Aisar Khaled. Ayah Fuji itu memuji sosok yang santer dijodoh-jodohkan dengan putrinya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalian tahu nggak fakta unik dari seorang Aisar? Dia adalah orang yang tidak pernah ingin terlihat tampan, ingin terlihat wow, dan dia menunjukkan jati dirinya yang sesungguhnya. Kenapa aku bilang gitu? Karena selama aku ikutin Aisar dari sejak aku tahu Aisar di acara Beyond Combat, aku ngelihat story Aisar itu kadang gemes banget. Kenapa? Karena dia selama ini tidak pernah sekalipun menggunakan filter yang ada di HP, nggak pernah sama sekali. Selain itu, keunikan Aisar ini adalah dia sering kali, ini aku lihat di beberapa video yang beredar ya, dia sering banget kalau buat story atau mau foto itu menggunakan kamera belakang. Itu karena tangannya kan panjang, jadi bisa lah ya menggunakan kamera belakang. Dia tidak pernah sama sekali menggunakan kamera depan. Kan kalau kita nih ya lebih suka kamera depan, biar kita bisa melihat nih, oh ini angle-nya bagus, oh ini udah posisinya udah oke, gayanya udah keren. Kalau dia enggak, dia selalu menggunakan kamera belakang. Dan yang bikin aku makin gemes banget adalah dia itu nggak ngerti angle, guys. Contohnya, nih aku paling suka di foto atau video itu di sebelah kanan. Nih aku lebih suka ngelihat diri aku tuh kalau video lebih miring ke sini ketimbang yang kiri. Aku lebih suka yang kanan, atau depan aku lebih suka yang kanan. Kalau dia enggak, pokoknya dia itu buat story kayak gini. Bu, aduh pening kali palaku bu, aduh. Dia sampai bulu-bulu hidungnya kelihatan, guys. Emang bikin gemes banget, pingin aku ajarin cara buat story. Tapi justru itu keunikan Aisar yang tidak bisa ditiru dan tidak dimiliki oleh influencer lainnya. Dan aku juga pernah baca beberapa ulasan dan melihat beberapa video orang yang pernah ketemu langsung dengan Aisar. Katanya Aisar itu jauh lebih ganteng aslinya ketimbang story yang sering kita lihat, guys. Dia kelihatan karismatik dan seperti artis Hollywood. Kan jadi penasaran aku gimana rupa aslinya Aisar. Kita tunggu kedatangan Aisar di Lombok ya. Guys, info dong, yang jual es di mana ya? Yang jual es di mana? Aduh, ini banyak banget yang kepanasan ini, banyak banget yang gerah ini. Cipas mana Cipas? Astagfirullahaladzim. Ya gimana ya? Karena happy banget gak sih? Udahlah tadi malam kita dibuat baper ya sama live-nya si Abang yang bilang insya Allah lagi ta'arufan. Bang, kapan go publiknya? Iya, ini kan udah. Bang, dia lagi di mana? Lagi di Jepang. Aduh. Terus pagi ini Tuan putrinya dengan dengan wajah inosennya, dia mengupload konten TikToknya dengan sound love story-nya Taylor Swift dong. Aduh, yang nggak tahu ini lagunya tentang apa, lo cari sendiri aja lah ya. Intinya ini perjuangan cinta dari dua orang yang penuh halangan rintangan, tapi endingnya itu bahagia. Kita doain ya guys ya, lagu ini menjadi doa buat hubungannya Aisar dan Fuji saat ini. Amin. Mana
mana si ceweknya ya story berkali-kali duduk di kursi princess ya, di kursi istana. Aduh, lagi nunggu pangeran ya. Aduh, mana sebelumnya ada caption. Aduh, si Gala nih ya, mau dapetin hati pakai nyogok. Siapa yang nyogok? Siapa yang nyogok guys? Apakah yang mau ngasih utang lunas 24 paus? Ya ampun, asli ini gemes banget ya. Kalau kalian bilang ini bukan kode-kode, itu terserah kalian ya. Itu sesuai kepercayaan masing-masing aja. Yang jelas apa? Mood Tuan Putri lagi happy banget. Insya Allah moodnya Aisar juga happy. Dan kita semua apa? Happy banget. Tapi guys, biasa ya, yang namanya kebahagiaan pasti ada yang sirik, ada yang gak suka, ada yang iri dengki. Jadi siap-siap aja, nanti bakal ada statement apa? Dasar fans FOMO, dasar siper Nora, dasar siper toksik, dasar siper berisik. Semua storynya Fuji itu dibilang kode. Semua disangkut pautin dengan Aisar. Norak banget sih, berisik banget sih. Terus ada yang bilang lagi gini, aduh, kalian gak tahu aja Fujianti Utami itu adalah seorang pemain. Dia sedang melakukan atau mengikuti permainannya si Aisar. Kalian yang baper berlebihan, lihat aja nanti kalian dialihkan berlangganan ina itu. Kalian harus bayar, padahal mereka cuma lagi bermain gimmick aja. Aduh, emang iya. Kalaupun disuruh bayar, iya nggak apa-apa. Kita punya duit cuy. Kita bukan orang susah ya. Kalau kita memang mau bayar buat konten-konten eksklusifnya mereka, kenapa enggak? Eksklusifnya Aisar aja hampir 90.000, kita mampu tuh. Aduh, kalau panas mah panas aja ya, nggak usah banyak alasan. Aduh, pokoknya guys, tetap doa yang baik-baik. Malam ini malam nisfu Sa'ban, malam Jumat pula, jadi 2 malam mulia itu bertemu di malam ini. Selipkan doa terbaik kalian ya buat hubungan Aisar dan Fuji. Selipkan doa-doa terbaik kalian buat couple kesayangan kita ini ya. Bismillah, makin ke depan jalannya makin mulus, makin dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat, dan makin didekatkan dengan orang-orang baik, orang-orang yang sayang sama mereka. Oke guys, happy ya, happy dong. Teruntuk semua teman-teman yang melihat video ini, teman-teman yang hatinya baik, yang hatinya bersih. Aku cuma concern aja dan minta tolong sama semua teman-teman yang lagi rame membicarakan tentang Aisar dan KEZ pemurah. Ya guys, udahlah, kita tuh jangan apa-apa dikit-dikit tuh orang langsung diasumsikan ini gitu, langsung diasumsikan itu. Terus ada juga mengarah kepada mengatur-ngatur, mengarah kepada posesif, mengarah kepada menghujat. Akhirnya nanti dibilang hater tapi nggak terima gitu. Kalau dibilang penggemar juga, ya udah jangan terlalu mengatur, dan kita tuh nggak boleh terlalu posesif juga. Kayak Aisar tuh punya temen banyak guys. Dia punya temen yang udah lama sebelum kita kenal dia itu banyak. Punya temen yang udah kayak saudara, punya rekan bisnis, punya relasi yang harus dia bangun, yang harus dia bina. Akhirnya kalau terus di-push kayak gini, misalnya kelihatan lagi rapat berduaan sampai malam, sampai hampir subuh, ya nggak apa-apa guys. Mungkin urusan kerja mereka memang menuntut
waktu yang panjang seperti itu, karena mereka ini sama-sama pekerja keras semua gitu loh. Jadi apa-apa tuh ya udah diselesaikan, nggak wajar kan? Toh itu juga di tempat umum, di tempat yang orang bisa lewat, yang orang bisa lihat gitu, bukan hal-hal yang gimana-gimana. Maksudnya bisa nggak berhenti untuk nge-push Aisar, untuk nge-push Fuji supaya seperti apa yang kita mau. Kan harusnya kalau begini, kenapa mereka nggak begitu? Kenapa nggak begini, nggak begitu? Ingat ya, kehidupan kita dan kehidupan mereka itu mungkin beda. Kita nggak kenal mereka deket loh. Nggak tahu setiap harinya mereka 24 jam itu ngapain aja. Nggak tahu bagaimana kebiasaan mereka. Nggak tahu bagaimana mungkin culture mereka gitu. Mereka berdua ya, Aisar dan Fuji. Kalau Fuji misalnya collab sama siapa, langsung rame juga dijodohin. Ya Allah, nanti orang tuh jadi apa ya, jadi risih gitu loh. Kayak Aisar tuh, dia menerima banyak kayak seperti itu, dia akhirnya jadinya merasa nggak enak, merasa sungkan gitu sama Fuji. Takutnya nanti dituduh lagi, wah jangan-jangan cuma gini, jangan-jangan begitu. Akhirnya dia jadi risih, akhirnya dia jadi nggak nyaman gitu. Jadi buat temen-temen, kalau memang kalian suka, mengagumi, ada sisi dari Aisar yang kita kagumi, yang kita sukai, begitu juga dengan Fuji, kita dukung mereka dengan baik, kita doakan mereka yang baik-baik. Kalau memang ada hal dari mereka yang kalian sudah tidak begitu suka, tidak setuju, ya sudah di-unfollow aja guys. Ya sudah, tidak perlu kalian pusingin, nggak perlu kalian juga menggiring opini agar teman-teman yang lain sama sepikiran dengan kamu gitu. Udah, tidak perlu menggemari lagi. Mereka tidak maksa untuk di-follow, mereka nggak maksa untuk diidolakan, untuk digemari. Jadi mereka hanya welcome untuk orang-orang yang memang mau menerima mereka, sama seperti kita, sama kayak kita di pertemanan, di keluarga, di tetangga. Males kan? Kayak kamu misalnya punya keluarga atau punya teman atau tetangga deh yang dikit-dikit ngatur gitu. Kok pulang kerjanya jam segini? Kok berangkatnya pakai baju itu? Kok kalau acara ini nggak ikut kumpul? Kok nggak begini, nggak begitu? Gitu. Terus misalnya di keluarga juga, kok kamu belum nikah sih? Ih, kok udah nikah belum ada anak? Kenapa? Apa jangan-jangan begini? Coba deh, periksa deh ke dokter. Coba deh ini dan itu. Kok kamu skripsinya belum selesai? Kok kamu katanya bagus nilainya? Kok belum diterima kerja? Mungkin kamunya kali, attitude-nya. Mungkin kamu kurang ini itu. Ya Allah, itu pasti risih banget kan? Kayak orang tuh nggak tahu perjuangan orang lain gitu loh, strugglingnya orang lain gitu, ya nggak sih? Jadi please, sama-sama yuk kita lebih berpositive thinking dan bersikap lebih baik lagi untuk siapa yang kita sayang, siapa yang kita idolakan, dan untuk diri kita sendiri juga ya.